Sepatutnya FIFA dan AFC investigasi karena meledak di mana-mana. Bongkar secara belak-belakan. Media Jepang curiga pemain Korea Utara U17 lebih tua dari usianya tak masuk akal. Timnas U17 Indonesia dihajar habis-habisan, tapi kekalahan itu malah membuka mata banyak pihak. Media Jepang terang-terangan menyebut permainan Korea Utara mencurigakan karena terlalu kuat dan terlalu matang. Apakah ini sinyal ada sesuatu yang disembunyikan? Simak fakta lengkapnya di sini. Meledak. Erick Thohir pasang badan untuk timnas U17, jangan hukum mereka. Setelah kekalahan telak dari Korea Utara, publik ramai melayangkan kritik tajam. Namun Erick Thohir langsung angkat bicara dan beri peringatan keras ke masyarakat. Ia tegas mereka butuh dukungan, bukan caci maki. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Top Marco Top ternyata ini rencana sesungguhnya. Bongkar rahasia. Nova Arianto siapkan jurus rahasia bikin timnas U17 menggila di Piala Dunia 2025. Nova Arianto tak main-main demi masa depan timnas U17 Indonesia. Ia tengah menyusun roadmap spesial yang bakal dikirim langsung ke PSSI. Tujuannya cuma satu, bikin Garuda Muda tampil maksimal dan bikin dunia terpukau. Simak fakta lengkapnya di sini. Kabar gembira untuk mengguncang di Piala Dunia. Kiper Ado Den Haag dan winger FC Utrecht siap bela timnas U17 Indonesia di Piala Dunia 2025. Dua talenta muda diaspora akhirnya menyatakan siap membela merah putih. Kiper Ado Den Haag dan winger eksplosif dari FC Utrecht resmi masuk radar timnas U17. PSSI makin optimis tidak setengah-setengah tuk menatap Piala Dunia U17 2025. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Tak terduga, reaksi supporter timnas Indonesia saat tahu pemain Korea Utara U17 diduga curang soal usia. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Di tengah panasnya isu usia pemain Korea Utara U17, supporter timnas Indonesia justru tampil beda. Mereka menunjukkan reaksi berkelas yang menuai pujian netizen. Simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sepatutnya FIFA dan AFC investigasi karena meledak di mana-mana. Bongkar secara belak-belakan. Media Jepang curiga pemain Korea Utara U17 lebih tua dari usianya tak masuk akal. Timnas U17 Indonesia dihajar habis-habisan, tapi kekalahan itu malah membuka mata banyak pihak. Media Jepang terang-terangan menyebut permainan Korea Utara mencurigakan karena terlalu kuat dan terlalu matang. Apakah ini sinyal ada sesuatu yang disembunyikan? Simak fakta lengkapnya di sini. Setelah timnas Indonesia U17 menelan kekalahan telak dari Korea Utara dalam perempat final Piala Asia U17 2025, banyak netizen yang mencurigai laga tersebut. Beberapa netizen bahkan mempertanyakan keabsahan usia para pemain Korea Utara. Media Jepang menjadi salah satu pihak yang ikut menyoroti dugaan adanya pemalsuan umur yang dilakukan oleh tim Korea Utara. Timnas Indonesia U17 sejatinya tampil cukup kokoh di fase grup dengan status juara grup C. Garuda Muda bahkan mencetak 3 kemenangan atas Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, di mana mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang fase grup. Namun dominasi tersebut seolah lenyap tak ada artinya saat menghadapi Korea Utara. Dalam laga perempat final, gawang Dava Al-Ghasemi tercatat dibombardir 6 gol. Di sisi lain, netizen kini banyak yang menaruh curiga dengan penampilan fisik para pemain Korea Utara yang dianggap tak sesuai untuk usia 17 tahun.
Media Jepang Newsgo kemudian membagikan sejumlah komentar publik dunia soal kekuatan fisik mencolok dari para pemain Korut saat menghadapi timnas Indonesia U17. Menakutkan, terlalu brutal. Korea Utara kejutkan Indonesia dengan kemenangan telak 6-0. Dunia keheranan pada kelolosan penuh amarah ke semifinal. Tulis Newsgo dalam salah satu artikelnya. Dalam artikelnya, media tersebut juga memuat beberapa komentar netizen dari berbagai negara. Berikut beberapa komentarnya, itu menakutkan, 6 pemain mencetak 6 gol. Dia sangat kuat secara fisik, saya tidak percaya bahwa dia baru berusia 17 tahun. Mereka mengajarkan kita bahwa kekuatan fisik adalah hal yang terpenting. Menariknya, kecurigaan semacam ini ternyata bukan pertama kalinya ditujukan ke tim Korea Utara. Korea Utara juga pernah mendapatkan kecurigaan serupa dalam sejumlah turnamen usia muda sebelumnya. Banyak yang menyorot Korea Utara karena keunggulan fisik pemainnya yang dianggap tidak lazim jika dibandingkan dengan tim-tim lain di kelompok umur yang sama. Sayangnya, kecurigaan pemalsuan usia pemain timnas Korea Utara U17 di Piala Asia 2025 ini tidak memiliki bukti kuat sehingga belum dilakukan investigasi resmi dari AFC atau FIFA. Di sisi lain, ada juga hal menarik yang terjadi di mana Jepang yang turut menyuarakan keheranan terhadap kekuatan Korea Utara juga ternyata mengalami nasib serupa dengan Indonesia. Tim Samurai Biru Muda tersingkir dari turnamen setelah kalah dalam adu penalti dari tuan rumah Arab Saudi. Meledak, Erick Thohir pasang badan untuk timnas U17, jangan hukum mereka. Setelah kekalahan telak dari Korea Utara, publik ramai melayangkan kritik tajam. Namun Erick Thohir langsung angkat bicara dan beri peringatan keras ke masyarakat. Ia tegas mereka butuh dukungan, bukan caci maki. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ketum PSSI Erick Thohir memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak menghukum skuad muda timnas Indonesia U17 seusai dikalahkan 0-6 dari Korea Utara. Skuad Garuda Muda itu harus mengakui kekalahan telak pada perempat final Piala Asia U17 di Arab Saudi, Senin (14 April 2025). Erick Thohir meminta publik agar tidak bereaksi berlebihan dengan menyudutkan skuad timnas Indonesia U17. Menurutnya, para pemain hingga staf yang membela negara harus diakui dan diberi hormat. Jangan hukum mereka karena kalah. Mereka anak-anak muda dan jalan mereka masih panjang. Terlebih mereka mencetak prestasi bagus loh. Luar biasa. Dan harus dihargai sebagai pencapaian pribadi yang tinggi, tutur Erick Thohir. Menurut dia, tindakan buruk dengan menghakimi tidak baik, terlebih skuad timnas Indonesia U17 ialah masa depan bangsa. Dengan demikian, dia merasa masih panjang masa depan skuad Garuda Muda dalam memajukan sepak bola Indonesia. Menurut dia, kekalahan melawan Korea Utara bisa menjadi pelajaran berharga. Oleh karena itu, Erick merasa dukungan penuh harus diberikan kepada skuad timnas Indonesia U17. Apalagi beberapa pemain berasal dari keluarga yang sederhana dan menjalani hidup yang pas-pasan. Ini perjuangan besar mereka sebagai pribadi dan orang tuanya agar bisa menjadi pemain nasional, tambahnya. Selain itu, dia menyatakan akan memberikan perhatian lebih kepada timnas U17 dalam persiapan menuju Piala Dunia U17. Pencapaian mereka menandakan program yang kita jalankan, hasilnya nyata. Kita buktikan.
Jika 2023 kita ke Piala Dunia U17 karena tuan rumah, kini mengulangi lewat kualifikasi, kata Erik. Para pemain dan tim kepelatihan benar-benar memberikan kebanggaan sehingga PSSI akan mempersiapkan mereka lebih matang dan lebih kuat agar bisa menjalani Piala Dunia U17 mendatang dengan prestasi yang jauh lebih baik lagi, ungkapnya. Selain itu, Erik menegaskan bahwa PSSI tidak akan berhenti membina para pemain muda sehingga dapat terus konsisten berprestasi di kelompok usia masing-masing. Kita dihadapkan pada tantangan bagaimana menyiapkan Timnas U17 mendatang yang sebagus Timnas U17 hari ini. Jadi pembinaan Garuda Muda harus berkelanjutan, ujar Erik. Sementara itu, Erick Thohir pun menyoroti program berkelanjutan Timnas Indonesia. Belum lagi ajang lain seperti Olimpiade yang batasan usia harus di bawah 23 tahun dan kuota pesertanya berkurang dari 16 tim negara menjadi 12 tim. Artinya kita harus bersiap lebih dini, lebih panjang, dan lebih ketat, tuturnya. Di sisi lain, Erick Thohir mengaku babak perempat final Piala Asia U17 menjadi kejutan bagi negara-negara kuat yang kalah menyakitkan termasuk Timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 kalah telak 0 hingga 6 lawan Korea Utara di babak 8 besar Piala Asia U17. Erick Thohir menegaskan bahwa Timnas Indonesia U17 harus segera mempersiapkan diri pada Piala Dunia U17 di Qatar. Harus diakui babak 8 besar memang berat. Lihat bagaimana Jepang dikalahkan Arab Saudi melalui adu penalti. Lalu kemunculan kekuatan baru seperti Uzbekistan yang konsisten permainannya, baik junior dan senior, serta bisa mengalahkan kekuatan Asia lainnya, kata Erick Thohir. Erick Thohir menjelaskan kondisi seperti itu yang harus ditiru Indonesia. Menurutnya, pembinaan berkelanjutan sangat dibutuhkan Indonesia agar konsisten menjadi kekuatan besar di Asia mulai dari tingkat junior hingga senior. Model pembinaan berkelanjutan seperti itulah yang harus kita temukan agar bisa seperti Jepang, Korsel, dan kini Uzbekistan, tambahnya. Walau Timnas U17 telah tersingkir dari ajang Dwi tahunan itu, Erik tetap meminta para pemain dan tim pelatih kembali ke tanah air dengan kepala tegak. Sebab dia mengingatkan Timnas Indonesia U17 mampu berkompetisi dengan baik dan meraih tiket ke Piala Dunia U17 setelah berhasil lolos dari fase grup. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Top Marco Top, ternyata ini rencana sesungguhnya. Bongkar rahasia. Nova Arianto siapkan jurus rahasia bikin Timnas U17 menggila di Piala Dunia 2025. Nova Arianto tak main-main demi masa depan Timnas U17 Indonesia. Ia tengah menyusun roadmap spesial yang bakal dikirim langsung ke PSSI. Tujuannya cuma satu, bikin Garuda Muda tampil maksimal dan bikin dunia terpukau. Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto beberkan rencananya usai timnya tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia telah tersingkir dari turnamen Piala Asia U17 2025. Garuda Asia terdepak dari babak perempat final usai dibungkam 0-6 oleh Korea Utara. Secara keseluruhan, Timnas U17 Indonesia sudah tampil 4 kali selama turnamen. Indonesia mengantongi 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Timnas U17 Indonesia sukses mencetak dan kebobolan 7 gol dalam 4 laga.
Tentu permainan timnas U17 Indonesia meninggalkan sejumlah catatan. Apalagi Indonesia resmi mengantongi 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025 usai lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Tentu ini jadi pencapaian impresif bagi Indonesia. Ini jadi kelolosan timnas U17 Indonesia kedua secara beruntun. Pada edisi sebelumnya di tahun 2023, Indonesia tampil sebagai tuan rumah. Ini jadi kesempatan perdana timnas U17 Indonesia lolos ke putaran final melalui jalur kualifikasi. Piala Dunia U17 2025 sendiri bakal digelar pada 327 November 2025 di Qatar. Tentu, masih ada 7 bulan persiapan sebelum ke turnamen utama. Nova Arianto tentu bakal menyusun roadmap persiapan timnya menuju Piala Dunia U17 2025 ke PSSI. Hal ini disusun agar timnas U17 Indonesia bisa tampil maksimal di Piala Dunia U17 2025. Setelah melakukan evaluasi dan kami berikan evaluasi ke PSSI, ujar Nova Arianto pada Senin dalam kurung 14 April 2025 usai laga lawan Korea Utara. Kami akan mencoba membuat roadmap rencana menuju Piala Dunia dan sampaikan ke PSSI dan semoga apa yang kita persiapkan ke depannya bisa membuat persiapan kita lebih maksimal. Dan pemain bisa lebih progres dan lebih siap ke Piala Dunia lanjutnya. Yang pasti persiapan tim Garuda Asia harus lebih serius. Pasalnya timnas U17 Indonesia bakal menghadapi lawan lebih berkualitas dari turnamen antar benua. Tim asuhan Nova Arianto bakal bersaing dengan 48 tim dari 6 konfederasi. Pemusatan latihan jadi salah satu pilihan untuk mempersiapkan tim menuju turnamen utama. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kabar gembira untuk mengguncang di Piala Dunia. Kiper Ado Den Haag dan winger FC Utrecht siap bela timnas U17 Indonesia di Piala Dunia 2025. Dua talenta muda diaspora akhirnya menyatakan siap membela merah putih. Kiper Ado Den Haag dan winger eksplosif dari FC Utrecht resmi masuk radar timnas U17. PSSI makin optimis tidak setengah-setengah tuk menatap Piala Dunia U17 2025. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sesuai saran pengamat, timnas U17 Indonesia perlu mencari lagi pemain yang lebih berkualitas untuk persiapan Piala Dunia U17 2025. Dua pemain diaspora ini bisa jadi opsi. Seiring dengan berakhirnya kiprah di Piala Asia U17 2025, timnas U17 Indonesia disarankan mencari pemain lagi demi tampil maksimal di Piala Dunia U17 2025. Pasalnya, pada laga terakhir Piala Asia U17 2025, Indonesia terbantai 0-6 dari Korea Utara di fase perempat final. Hal ini menunjukkan masih banyak kekurangan yang terdapat pada skuad asuhan Nova Arianto tersebut walau sudah lolos Pildun. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menyarankan timnas U17 Indonesia untuk mencari lagi pemain-pemain kualitas terbaik sebelum Piala Dunia U17 2025. Nantinya di skuad ini akan dilakukan promosi degradasi untuk mencari skuad terbaik.
Salah satu metode pencarian pemain terbaik yakni dengan memanggil pemain diaspora tambahan selain Matthew Baker. Pertama adalah penguatan tim dengan menambah materi pemain yang memiliki postur dan kualitas fisik untuk bersaing dengan pemain dari Eropa atau Afrika yang mungkin nanti jadi lawan-lawan kita di fase grup, kata Kusnaini. Dilansir Bolasport.com dari Antara. Secara skill, pemain kita lumayan bagus. Tapi untuk bersaing di Piala Dunia, kita juga membutuhkan pemain dengan postur dan kualitas fisik yang lebih tinggi. Coach Nova perlu mencari pemain tambahan dengan kualitas seperti itu. Entah dari kompetisi EPA dalam kurung, Elite Pro Academy, Liga 1, 2, 3, 4 atau diaspora, tambahnya. Memang hanya Matthew Baker satu-satunya pemain diaspora yang bermain di Piala Asia U17 2025 untuk Indonesia. Diaspora lainnya Lucas Lee yang sebelumnya ikut di ASEAN Cup U16 2024 tidak bisa ikut karena harus menyelesaikan sekolahnya di Amerika Serikat. Sementara itu, dua pemain diaspora berikut ini sudah menunjukkan ketertarikannya bisa membela timnas U17 Indonesia dan bisa dipertimbangkan untuk bisa bermain di Piala Dunia U17 2025 5 bulan lagi. Keduanya adalah Miles De Vries dalam kurung FC Utrecht dan Ferran Alinegara dalam kurung ADO Den Haag yang juga sama-sama sudah memamerkan jersey Garuda di akun Instagram masing-masing. Dalam caption, Miles De Vries membubuhkan sangat senang melihat masa depan. Dilansir Bolasport.com dari akun Instagram @indoblo_talent, Miles De Vries adalah pemain kelahiran 2009 berposisi winger. Saat ini ia membela FC Utrecht U15 dan diketahui ia memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Sumber serupa menyatakan nenek sang pemain 100% Indonesia dan berasal dari Surabaya. Bapak dan ibu Ferran 100% Indonesia, hanya Ferran lahir di Belanda. Ferran juga mengaku sudah memiliki paspor Indonesia sehingga hal ini tidak akan menghambatnya bisa membela timnas U17 Indonesia. Saya sudah punya paspor Indonesia, kata Ferran. Saya masih di U15 timpalnya. Sedangkan Ferran Alinegara merupakan kiper berusia 15 tahun yang lahir pada tahun 2010. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Tak terduga, reaksi supporter timnas Indonesia saat tahu pemain Korea Utara U17 diduga curang soal usia. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Di tengah panasnya isu usia pemain Korea Utara U17, supporter timnas Indonesia justru tampil beda. Mereka menunjukkan reaksi berkelas yang menuai pujian netizen. Simak detail lengkapnya di sini. Sejumlah supporter timnas Indonesia bereaksi keras soal dugaan usia pemain Korea Utara U17 tak sesuai, sebagaimana kecurigaan beberapa media asing. Timnas Indonesia U17 sebelumnya dikalahkan Korea Utara U17 dengan skor telak 0-6 pada perempat final Piala Asia U17. Sejumlah media asing pun turut menyoroti kejanggalan usia pemain Korea Utara U17. Bahkan netizen Indonesia pun ada yang mempercayai hal tersebut dan mengunggah ke laman resmi PSSI di Facebook. Pemain korut kayak usia 23 tahun pasti manipulasi umur, tulis akun AF di laman PSSI dilansir Rabu dalam kurung 16 April 2025. Unggahan tersebut disisipkan foto pemain Korea Utara U17 saat mengalahkan timnas Indonesia U17. Terdapat deskripsi foto yang diunggah, masak ini umur 17 dan timnas Indonesia U17 siaga. Media asing ada yang janggal dari pemain korut. Unggahan tersebut pun menuai reaksi beragam dari supporter timnas Indonesia. Mereka ramai-ramai berkomentar soal sikap dewasa yang perlu dikedepankan daripada mencari kesalahan. Sudah waktunya kita dewasa. Kita kalah telak harus legowo. Di atas langit masih ada langit. Pembinaan usia muda harusnya kita contoh dari korut, terutama standar tinggi badan, stamina, disiplin, inteligensi, komentar akun RB. Komentar serupa disematkan akun Syau yang menilai kekalahan lawan Korea Utara U17 sebaiknya menjadi pembelajaran yang berharga. Sudah akui saja, tim lawan memang bagus, Jos Gandos. Berlatihlah yang giat lagi, belajar dari kekalahan, katanya. Media asing curiga media Jepang turut mengangkat kecurigaan netizen terhadap dugaan pemalsuan umur Korea Utara usai timnas Indonesia U17 dibantai di Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Muda mengakhiri kiprahnya di Piala Asia U17 2025 pada babak perempat final setelah menderita kekalahan dengan skor telak 0-6 dari Korea Utara pada Senin 14/4/2025 lalu. Kekalahan timnas Indonesia U17 mungkin bisa diduga, namun kekalahan telak dengan 6 gol tanpa balas agak di luar dugaan. Sebab tim asuhan Nova Arianto memiliki salah satu pertahanan terbaik di Piala Asia U17 2025 dengan hanya kebobolan sekali dari 3 laga di fase grup. Mereka memenangkan ketiga laga melawan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan untuk menjadi juara grup C. Setelah laga, sejumlah netizen menyoroti kualitas fisik pemain Korea Utara yang dianggap tidak seperti pemain berusia 17 tahun. Media Jepang Newsgo pun menyoroti komentar-komentar tersebut setelah timnas Indonesia U17 dikalahkan Korea Utara. Menakutkan, terlalu brutal, Korea Utara kejutkan Indonesia dengan kemenangan telak 6-0. Dunia keheranan pada kelolosan penuh amarah ke semifinal. Dia punya kemampuan fisik yang tidak seperti pemain berusia 17 tahun, demikian judul dari media Jepang Newsgo tersebut. Gol-gol dari Choi Song-hun, Kim Hyo-jin, Ri Kyung-bong, Kim Tae-guk, Ri Kang-rim, dan Pak Ju-won bergiliran memberondong gawang Dava Al-Ghasemi. Dia sangat kuat secara fisik, saya tidak percaya bahwa dia baru berusia 17 tahun, itu menakutkan. 6 pemain mencetak 6 gol, ulas beberapa komentar yang diangkat oleh Newsgo. Mereka mengajarkan kita bahwa kekuatan fisik adalah hal yang terpenting. Mereka sangat kuat, Korea Utara versus Uzbekistan akan menarik, demikian komentar yang lain.
Jepang sendiri secara mengejutkan juga tersingkir di babak perempat final Piala Asia U17 2025 setelah dikalahkan lewat adu penalti oleh Arab Saudi yang merupakan tuan rumah. Di babak semifinal nanti, Arab Saudi akan bermain menghadapi Korea Selatan untuk memperebutkan tiket ke final.